Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada kegiatan diseminasi berbagi praktek baik dalam topik budaya positif yang disampaikan oleh Bu Elizabeth SPDI. Kemudian berselawat kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hormati Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Eli yang sudah merancang kegiatan ini, yang sudah menyiapkan materi yang akan nanti dalam kegiatan berbagi praktek ini pada kita semuanya, hingga nanti apa yang sudah disiapkan oleh Bu Eli dalam suatu kajian tentang budaya positif itu bisa kita imbaskan ke teman-teman yang lain, jadi semacam pemahaman baru bagi kita, sehingga nanti kita juga bisa lebih mengembangkan. Kita berharap Bu Eli nanti bisa memberikan paparan yang lebih rinci lagi pada kita semuanya, karena memang di dalam program calon guru penggerak ini kemampuan guru mengembangkan diri dengan mengkaji tentang materi-materi yang bisa diberikan kepada teman-teman yang lain itu menjadi semacam suatu hal yang untuk pengembangan dari calon guru penggerak itu sendiri. Itu saja barangkali, silakan Bu Eli sampaikan paparan yang lebih rinci kepada teman-teman sehingga nanti bisa jadi suatu pemahaman baru bagi kita. Itu saja barangkali sebagai kata pembuka bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta diseminasi hari ini yang saya hormati, pada kesempatan hari ini terima kasih sudah hadir dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri Elizarni SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SMP Negeri 1 Sitiung Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, di mana fasilitatornya yaitu Ibu Sri Hatun dan pengajar praktek kami Ibu Fatmalina. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Sesuai dengan yang saya tayangkan tadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, itu disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, di sini ada di dalam gambar itu Bapak Ibu ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui sebagai sekolah penggerak, itu kita sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini
Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang selama ini kita alami miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa aja itu? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ternyata hal ini tidak mempan ya Bapak Ibu, dan tidak bagus untuk faktor intrinsik anak, motivasi dari dalam anak, dan ini hanya berlaku untuk motivasi eksternal anak. Lalu bagaimana caranya kita mengubah miskonsepsi tadi? Nah, dengan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu yang pertama. Seperti yang kita ketahui, stimulus respon itu apa? Ada realitas kebutuhan kita semua. Kita sama. Yang sesuai dengan teori kontrolnya, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol kita. Secara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Secara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, kita bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang model berpikir menang atau kalah. Kalau secara teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi yang bagus itu Bapak Ibu teori kontrol. Lanjut, apa itu disiplin positif? Ini bagian dari konsep inti budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan kata disiplin yang kemungkinan kebanyakan orang menghubungkannya dengan disiplin atau tata tertib. Selama ini kita bayangkan disiplin itu adalah aturan ya Bapak Ibu. Aturan tata tertib yang harus dipatuhi. Namun di sini disiplin positif itu berbeda dengan peraturan, berbeda dengan tata tertib. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku positif. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang paling mantap itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu banyak Bapak Ibu. Banyak teori-teori yang berselancar apa itu nilai kebajikan universal, dan yang paling bagus itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita masuk
dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan atau masalah dalam hidupnya. Kita contohkan kepada murid kita Bapak Ibu. Jika kebutuhan dasar murid kita tidak terpenuhi, maka akan ada timbul anak yang berkelahi, anak yang cabut, anak yang usil dengan temannya, murid kita yang selalu keluar masuk kelas. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Diane Gonson dalam bukunya, dia mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, sebagai guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau kemudian mendapatkan surat peringatan, atau ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Mana Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang teladan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Bapak Ibu ingin menjadikan orang yang menghargai waktu, menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena rasa percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak guru, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir, berarti Bapak Ibu guru datang ke sekolah sebagai karyawan, sebagai guru, itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena dihukum, tapi karena tanggung jawab. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya kira-kira? Kalau hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana, dan tiba-tiba, dan sasarannya itu adalah fisik, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu ada, tertera, terancana, ada dalam aturan-aturan sekolah, itu konsekuensi dan sesuai dengan kelakuan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu selama ini pilih yang mana, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang mana udah dijalankan Bapak Ibu? Restitusi sudah, konsekuensi sudah, hukuman ada juga Bapak Ibu ya? Dulu ya, mudah-mudahan untuk yang akan datang setelah adanya ya diseminasi ini tidak ada lagi. Yang ada cuma restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada, kalau kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan berbentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sebanyak 100 kali. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman. Apakah pernah Bapak Ibu melakukan ini? Dulu ya Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan
Oh ya. Dan mungkin Bapak Ibu waktu jadi murid juga pernah ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mudah-mudahan perubahan-perubahan ke arah lebih positif itu tetap kita jalankan. Nah ini apa ini Bapak Ibu? Dihukum penghargaan. Apa bedanya itu? Dihukum penghargaan. Beda enggak Bapak Ibu? Dihukum dan diberikan penghargaan. Apakah ada perbedaan dan persamaannya? Ada Bapak Ibu. Seseorang kalau dihukum, dia akan mengena di dalam hatinya, timbul rasa dendam, benci. Kalau seseorang diberikan penghargaan, dia juga akan ingat, tapi ingatnya hanya sementara dan itu yang timbul adalah motivasi eksternal. Bukan motivasi internal atau motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Jadi yang muncul itu adalah X-nya, motivasi dari luar. Jadi kalau anak murid kita berikan penghargaan misalnya juara 1, juara 2, juara 3, kita berikan penghargaan dengan berupa bingkisan misalnya. Itu akan muncul bukan motivasi in-nya tetapi X-nya. Iya, dan imbasnya lagi terhadap murid yang lain, mereka akan menganggap wah dia aja yang dapat, maka akan timbul kecemburuan sosial. Jadi untuk di profil pelajar Pancasila, dihukum penghargaan itu hampir sama, efeknya negatifnya ada, jadi tidak diberlakukan lagi. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kita guru juga manusia. Kita punya 5 posisi ini. Dan di antara 5 posisi itu ada satu yang harus kita kembangkan, yang harus kita terapkan. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Saya yakin Bapak Ibu pernah menerapkan ini, penghukum, menghukum siswa. Mudah-mudahan itu dulu, sekarang tidak. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Lah, kamu udah kasihan sama ibu, nanti ibu kena marah loh sama bapak kepala sekolah. Nah, anak merasa kasihan, jadi dia melakukan itu bukan karena in-nya tapi X-nya. Lanjut, posisi teman. Ya nggak apa-apa, biar nanti ibu bantu pekerjaanmu. Nah, itu bahasa dengan posisi teman. Lanjut, pemantau. Nah, ini ya anak-anak, ini adalah tata tertib kita. Kamu lakukan ini, kerjakan ini setelah jam istirahat karena kamu tadi terlambat. Nanti jam istirahat kamu dipotong untuk mengerjakan tugas ini. Itu pemantau. Kalau manajer, itu bahasanya dengan lemah lembut. Dan yang akan kita kembangkan itu adalah posisi manajer. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung sebentar. Nah, ini penghukum. Nah, ini galak dia dengan nada tinggi. Patuhi semua aturan saya. Awas ya, kamu salah lagi dan kamu lagi yang salah. Pasti selalu yang terakhir. Nah, itu contoh penghukum. Penghukum ini bisa kita melakukan hukuman fisik, bisa hukuman psikis. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Seperti saya jabarkan tadi di depan. Nah, murid merasa bersalah dengan kata-kata kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, anak kan merasa bersalah dengan kondisi yang kita sampaikan. Itu ya, Pak. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol mengontrol murid melalui persuasi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat,
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya? Sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya. Di atas Bapak, di bawah Ibu. Dan lanjut, posisi kontrol pemantau. Itu guru sebagai pengawas dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada tadi. Nah, contohnya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa konsekuensinya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang harus kita terapkan, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Posisi kontrol berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Guru tulus dan tidak perlu marah dan meninggikan suara. Contohnya seperti apa? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi kamu terlambat, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu bahasanya dengan penuh kelembutan Bapak Ibu. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini tahap-tahap untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar murid diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diingat. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut, kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan menstabilkan identitas murid. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh praktek penerapan segitiga restitusi. Kedengaran Bapak Ibu? Kalau Ibu diskusi tadi, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan setiap manusia pasti melakukan suatu kesalahan. Sekarang kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang ini. Lalu apa yang kita lakukan kepada sang murid? Jadi begitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya, bisa tidak tenang dengan Oke, itu menghargai tindakan kamu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu kan? Dan seperti
Baik, sekarang mari kita berdirikan tindakan kamu mendorong tubuhnya Santi dan membawa kaki Santi. Itu sudah sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Menurutmu keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang apa yang melanggar? Ya benar. Menurutmu itu penting tidak bagimu? Baik, jika itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu terapkan di saat kamu sedang bersabar? Bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki usaha ini? Bersedia, Bu. Baik, apa yang akan kamu lakukan, Nyonya? Saya akan bersabar, Bu, jika saya bisa memperbaiki pada kelas pendidikan. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nyonya. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian penjabaran pemahaman penyebaran budaya positif yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan hari ini dan telah meluangkan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan dengan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.